جديدة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang estu kaula ta'dini, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Ini bangsa lu gak bayar apa-apa. Serta kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang hadir dalam rangka tasyakuran Salimah yang ketiga, komunitas pecinta anak yatim, janda dan duafa. Jumpo anak rantau Roya, Desa Welahan Wetan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau kemudian jadwalnya harus sering dirubah karena faktor kesehatan istri saya. Cek. Ya, memang kurang sehat sehingga harus saya bawa periksa ke Kuala Lumpur, Malaysia, karena saya sangat mencintai istri saya. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Cie-cie matamu. Maka walaupun jadwal berubah, tapi atas izin Allah, alhamdulillah malam hari ini perjalanan panjang saya sampai ke Welahan Wetan. Hari ini jadwal saya yang keempat dan habis ini masih harus ke Cilacap. Kenapa kemudian saya mampu? Karena cinta. Saya datang ke sini karena saya cinta dengan jenengan semua. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan.
ora percaya jalan dewek. Orang-orang temen sama dia. Polsek Mbah Yai panitia seragamnya belum lunas ya. Oh donatur sok ya. Donatur kok HP-ne cross. Donaturnya ya iki mau tak mati keprimen ya. Hei panitia, donatur goblok temen iki mau tak mati. Iki batune rada entek niki. Goblok tukang sone. Hei cepetan. Di tolong. Cek. Maka atas izin Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Tadi saya di sana hujan, dirangkukan, dan alhamdulillah di sini terang benderang. Mudah-mudahan ini menunjukkan rasa cinta Allah kepada kita semuanya. Maka yang hadir saya yakini, yang hadir di tempat yang baik ini, di acara yang baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik, maka yang hadir ini insya Allah terhitung sebagai orang yang baik. Selesai pengajian, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik untuk kita, untuk Purwokerto dan untuk Indonesia. Amin Allahumma. Ini ngendi ya? Adi Pala. Karena saya itu nggak pernah tahu jadwal ngaji, karena jadwalnya numpuk panjang. Maka kadang-kadang saya itu kasihan sama orang yang undang jadwal ngaji, karena terlalu numpuk banyak, maka kadang-kadang tidak bisa ditulis. Saya punya asisten 5 yang nulis jadwal, semuanya punya HP. Satu HP itu setiap hari ada 100 permintaan. Kalau 5 HP berarti dalam sehari ada 500 permintaan pengajian. Sebulan kali 30 berarti berapa? 15.000. Sementara dalam waktu 1 tahun saya hanya bisa menghadiri pengajian 1000 kali. Berarti permintaan sebulan menutup 15 tahun. Kalau semuanya saya tulis, pertanyaannya, saya telurnya kapan? Dan aku juga ingin normal matang. Maka Bapak rahimakumullah, pertemuan ini tentunya sangat berharga. Maka untuk itu mari kita pengajian bersama-sama dengan tegang sebagai suguhannya. Pakai temen ya. Ini ada kopi, gambarnya apa? Ipin sayang ibu. Ipin itu siapa? Lah narsis pin. Kaya ada rambutnya dicat abang, ora pantas belas. Kopine sangit. Pak, seger. Mohon izin Gus, nanti dari penyelenggara ada kotak Dremis. Mohon dibantu melalui tausiah panjenengan. Amin. Tertanda Ipin. Saya curiga, jangan-jangan ngamplopi kayak nunggu infaknya jamaah. Kalau itu nggak kuat ngamplopi kayak nggak apa-apa, ngamplopi kayak pakai BPJS. Maka ketika ada pengajian seperti ini, apalagi judulnya Tasyakuran Salimah Komunitas Pecinta Anak Yatim, Jompo dan Duafa, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Man kana lahu ilmun, barang siapa mempunyai ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, maka hendaknya seseorang itu bersedekah dengan menggunakan ilmunya. Mulang.
Berarti kalau Gus Miftah sedekah pakai ilmunya, pengajiannya gratis. Ya. Tapi yang perlu Anda pikir, santri saya di rumah. Saya punya santri 150, semuanya gratis. Ngapal Quran gratis. Mondok gratis, makan gratis. Jadi Anda tidak perlu membayar amplopi saya, tapi amplopi santri yang ada di pondok. Kayak diskon matane. Pengajian jelek diskon. Terus suwe-suwe ikin dia kayak nawar lonte ya. Undang dia jelek diskon, keterima. Pertanyaannya ikin tuh undang dia ya, bang undang telembok. Wa man kana lahu malun, dan barang siapa memiliki harta, falyatasaddaq bimalihi, hendaklah seseorang itu bersedekah menggunakan hartanya, nyumbang. Kemudian yang ketiga, tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya ya. Pamer matanya, copot. Apa Bin? Muka-muka ketinggalan. Ya tinggal maning. Pengajian amplopnya jelas kehilangan apa. Wa man kana lahu quwwatun, dia tidak punya ilmu, dia tidak punya harta, punyanya cuma tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, hendaklah dia bersedekah dengan tenaganya. Rewang. Jadi kalau ada acara pengajian seperti ini, pilihannya cuma 3, sedekahnya hanya 3. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Aja jadi sing nomor 4, ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wong ya kaya ya melu guyu, biasanya jilbabnya kuning. Sing jilbabnya abang insya Allah luweh nemen. Jadi begitu indah aturan Rasulullah. Yang punya ilmu mulang. Tetap saja yang punya ilmu ini derajatnya paling tinggi, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat yang punya ilmu ini yang paling tinggi. Maka di mana-mana ada kiai, ada ulama, ada sesepuh, semuanya dihormati, karena derajat orang yang punya ilmu itu seharusnya lebih dimuliakan daripada yang punya harta. Tapi di mana-mana mohon maaf, ada ahli ilmu miskin sama orang kaya nggak pernah ibadah. Biasanya mana yang lebih dimuliakan? Ahli harta walaupun tidak pernah ibadah. Coba Anda lihat di kampung-kampung, ada Mbah Mudin dan mereka sing ngurusi wong mati anane apa? Kain. Ada kain punya ilmu, suka membantu masyarakat dengan ilmu agamanya, tapi miskin, biasanya diremehkan. Tapi di kampung ada orang kaya, walaupun tidak pernah ibadah, biasanya dihormati. Makanya kalau punya menantu kaya biasanya nggak bangga, tapi kalau punya mantu polisi bangga. Mantumu siapa? Polisi. Mantumu siapa? Kaya. Polisi penting, kain tidak kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Kain. Kain mati bungkus dawet. Anak kain ini ya. Ini wongnya. Biasanya kainnya kayak ngeranda. Kita aneh. Orang punya ilmu nggak dihargai, kalah dengan yang punya harta. Padahal apa bedanya orang punya ilmu dan punya harta? Orang punya ilmu tidak perlu repot-repot menjaga ilmunya, tapi ilmunya yang akan menjaga dirinya.
Orang punya harta, mohon maaf, harta tidak bisa menjaga dirinya, tapi dirinya harus bisa menjaga hartanya. Buktinya apa? Kalau orang punya ilmu, kemana-mana tanpa pengawalan nggak ada masalah. Tapi kalau orang punya harta, biasanya harus banyak dikawal. Kenapa? Karena hartanya justru bisa mencelakakan dia. Maka kadang-kadang kita ini aneh, orang punya ilmu nggak dihargai, orang punya harga malah dihormati. Ini bahaya. Padahal dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu punya masalah, bertanyanya bukan kepada ahli harta, tetapi kepada ahli ilmu. Orang ahli ilmu itu namanya siapa? Alim. Orang ahli ilmu biasanya siapa? Ya ulama, ya kiai. Maka disinilah sebenarnya pentingnya ngaji, harus ketemu dengan kiai dan ulama. Jangan kayak kejadian di Solo, di Jogja. Mereka ngajinya tidak ngundang kiai, tapi hanya mendengarkan radio. Padahal arane radio kiai ana suara tanpa wujud. Ya nana suarane rano wujude arane entut. Bila kau ngaji nih karo radio, jangan-jangan gurune entut. Mila Gus Miftah gawe lagu judule Som sembore seniki Mas Yoka udan jero ati ana suarane rana wujute entut jenenge arane entut dia dadake fitnah, sing entut sapa, sing mambu sapa. Mila biasanya yang gurune entut itu senengane fitnah-fitnahan. Apa-apa dianggap salah, apa-apa dianggap bid'ah, apa-apa neraka, apa-apa sesat, seolah-olah surgane arep diuntal dewek. Menawi gurune entut mondoke teng pundi? Mboten mungkin teng ora aji. Tapi lah guru nentut mondoknya teng pundi? Al-Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Makanya harus ngaji. Pak polisi ngaji. Contoh polisi yang seneng ngaji, Wa Irwasu Mabes Polri namanya Umar Septono. Ada lagi polisi yang seneng ngaji bahkan pinter ceramah namanya Irjen Ahmad Doviri. Sekarang Aslok, kemarin Kapolda DIY. Harus seneng ngaji. Makanya mbak-mbaknya kalau cari suami carilah kiai. Jelas kenapa? Umat saja diopeni, apalagi hatimu. Panas tin si pasar gak lele keberi. Wah, lagi dipanas. Diajar cedak masuk angin goblok temen. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka ketika kita berkumpul seperti ini banyak orang-orang soleh. Saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Uhibbus sholikhina walastu minhum lali an anala bihimus syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'ali an anala bihimus syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Maka kenapa ada klub malam, ada tempat karaoke, ada diskotik, ada lokalisasi, ada tempat prostitusi, mereka saya datangi karena saya tahu orang-orang yang di sana juga pengen kenal dengan Allah. Kalau mereka dibiarkan seperti itu selamanya, nggak ada yang mengingatkan, maka selamanya mereka akan menjadi buruk. Maka 5 tahun yang lalu ketika saya diminta dalam sebuah acara televisi untuk datang ke Jakarta, saya tolak. Mbak PSK tanya sama saya, Abah, ini kan ada permintaan dari TV, kenapa tidak diterima? Apa jawaban saya waktu itu kepada Mbak PSK? Mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal,
tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Makanya kenapa itu saya istiqomah ngaji sama mereka. Saya tidak alergi ketemu dengan para pendosa. Makanya kalau di Jawa Timur saya dijuluki presiden para pendosa. Bahkan kalau di Surabaya dijuluki presiden para lonte. Ya Allah. Jos matamu jos. Saya itu kalau pengajian dan di lokalisasi, di tempat-tempat dunia malam, di lokalisasi prostitusi. Kemarin saya di Surabaya, saya ngaji, diculik masuk kafe. Gus, anak-anak pengen ngaji sama Gus Miftah. Saya pikir sudah persiapan ngaji, ternyata semuanya masih mabuk. Begitu saya datang, mereka teriak-teriak, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Saya mau naik panggung, mbak-mbaknya ngajak selfie saya. Padahal pakaiannya, ya Allah, SNS, sini teh metu sekitik. Model cewek ini ya, Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau Ipin berangkat ngaji mau masuk ke tempat seperti itu, saya jamin nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, makanya bervitamin. Makanya kalau saya guyon sama Pak Said Akil sama Sekjen PBNU, Sekjen gak usah ikut-ikutan, apalagi Ipin. Cilik ngacengan. Kok Gus Miftah kuat? Ya itulah kelebihan saya. Karena saya tahu ilmunya. Ya mumpung banyak anak muda nak kasih tahu. Ya, laki-laki itu memang kurang ajar kok. Laki-laki itu para suami di jalan lihat cewek cantik, pasti dia teriak, wow. Begitu pulang lihat istri, weh. Kurang ajar kan? Lihat orang lain, wow. Lihat istri, weh. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, suami itu lebih sayang sama anak apa sama istri? Suami keluar di jalan lihat anak kecil, pasti ya langsung ingat dengan anaknya di rumah. Tapi kalau jalan keluar lihat cewek cantik, pasti langsung lupa dengan istrinya di rumah. Apa bentuk suami lebih sayang kepada anak daripada kepada istri? Pulang ke rumah, lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Begitu lihat istri, celananya bener, dipelorotin. Laki-laki dan perempuan itu kelemahannya satu. Perempuan itu kelemahannya terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya terlalu cepat lupa. Lagi bahaya gitu. Makanya bapak-bapak jangan pernah punya salah dengan istri, Pak. Anda punya salah sekali seumur hidup kalau bertengkar kelingan terus. Bahaya perempuan ini. Maka kalau Ipin, bapak-bapak punya istri galak, bersyukurlah. Kenapa? Kalau suami punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Lu beneran? Kenapa suami yang punya istri galak besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ini jomblo. Oh ini jomblo. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Masa temen Pin. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ya. Ipin saya doakan, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Amin. Gak kasih minuman ini. Saya nggak pernah minum kemasan seperti ini. Kamu. Saya nggak pernah minum. Jadi rahasia sehat saya itu dia. Saya nggak mau minuman bersoda. Fanta, Sprite, Coca-Cola, soft drink, soft tech saya nggak mau. Saya cuma minum degan sama kopi nggak apa-apa. Kalau ini bukan degan, yang kandil kayak dia, degan apa kambil? Goblok ya. Ini kambil. Ini entah ombe, sini teh nyong keremin. Saya itu cuma kopi sama lama-lama Ipin ini kayak itu ya, kayak acar di nasi goreng.
Maksudnya apa? Ada terus tapi nggak penting. Ada terus. Anyar ya. Ini kayak acan nasi goreng. Ada terus tapi nggak penting. Kalau jadi pejabat desa itu kayak gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Dikasih gula rasanya manis. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Kopi, nggak pernah gula itu dipuji. Maka Anda jadi pejabat kampung, Anda seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Kasihan amat sih lo. Saya ini kalau saya kopi sama ikan. Dan kopi tutup kopi, jangan kopi susu. Karena kalau kopi susu dia bingung ke kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Makanya kalau dikasih kopi susu biasanya saya siasati. Kopinya saya minum, susunya tak cekeli. Kopi susu. Saking seringnya saya itu minum kopi sampai saya diminta jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Kopi luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya, buka. Selalu ala Nabi Muhammad. Yo, infaknya nanti saja. Sekarang selawatan dulu sama Gus Miftah. Yo, ada selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Minta lagu apa? Lama sudah lupa. Ini yang lagu siapa dia? Pak Tentara. Oh, jadi temen tentara. Apa nabi raka aku ya? Plak. Tentara Lejos. Saya besok masuk surga dikawal sama teman-teman tentara yang hadroh ini. Tapi ya itu saya di surga tolong sama bidadari, kalian hadrohan. Minta lagu apa? Ditinggal Rabi, Korban Janji, Makan Jujur, Hartanya Nama Janji. Biar aku sebetah suwe-suwe rumah, nuruti kekarepanmu sawaya-waya. Biar wis wanti-wanti aja mlebu mburi. Tapi kenyataannya enak sekali. Ini nom-nom oke ya, jomblo kayak Ipin oke ya. Didengar rapi. HP-nya, flashnya dihidupkan. Yuk, lampunya dimatikan saja, biar satu. Yang nggak punya HP, cangkirnya merenges ya. Bin, bukannya Bin. Masih matanya. Semuanya HP diangkat. Yang tidak punya HP, cangkirnya merenges. Coba lampunya dimatikan. Allah. Dia sampai tentaranya resona buya, awas ya. Darbukannya. Pakai darbuka, BKN dangdutan. Beriman ya. Ini yang di belakang gincil siapa ini? Semuanya diangkat. Lagu ini Cangkon Bisik. Ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Hatiku rasane lara, nyawang konco ado karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis zamane cacahan nom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene
Yang jomblo lanjut ngambiar bareng-bareng. Ayo. Atiku rasane lara, nyawa kowe rapi karo liya. Nangis ketek eloku, rapo acur rasaku, kowe teka ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bilana Ramadan ya wasi'al rahmi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal awali mukhtar. Lanjut. Masa pakau paling karo sumpah biyen bakal ngancani urip tekan pantanan medhot tali asmara rapi karo wong liya blenjani. Terakhir sing bater bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa lana Ramadan ya wasi'al rahmi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali mukhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut ngaji meneh. Apa? Acara selanjutnya ngombe kambing. Bukan duit. Makanya orang yang punya ilmu sedekahlah dengan ilmunya. Di kampung ada diniyah, besarkan diniyahnya. Saya itu kadang-kadang heran Pak, ngakune NU, biar tinggalannya mbah-mbah dewek arane diniyah. Saat ini diganti TPA, padahal TPA itu gaweane yang PKS. Kita ngakunya orang NU, kehilangan identitas NU, tapi lupa tinggalan mbah-mbah kita itu namanya diniyah, madrasah diniyah. Tapi sekarang di mana-mana ngakunya NU malah diganti TPA. Dulu ngajinya pakai kitab namanya turutan, sekarang diganti Iqra. Turutan niku metodenya namanya Al-Baghdadiyah. Niku sesuai dengan karakter orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi ngaji ini kan dulu keren. Alif fathah A, alif kasroh E, alif doma O, A E O, ta fathah ta, ha doma U, kaf doma ko, ta hu ko, ko fathah ko, fa kasroh fi, kaf doma ko, ko e o. Dulu ngajinya di musola, di masjid belum ada PLN, adanya lampu sentir. Kalau di sini namanya apa? Sentir. Kalau ketemu gede Pak Kiai, sentir. Lampu ini minyak enteng. Kirim Pak Kiai, kirim surat wali santri.
Ya, suratnya kayaknya ramamu. Dibuka bapaknya isinya apa? Ba fatkah, wa ya fatkah, ya ro fatkah, ro ba ya ro. Betul. Ambil ya. Ini anak kewan mau cangkem. Kalau kewannya banji dia. Bapak kan duit, kirim surat yang wali yang Pak Kiai surat saya ini Bapak Kiai nyong, isinya apa? Sor fatkah, so, ba fatkah, waro fatkah, ro, so, baro. Kiai ini nusu temen, kiai ini mantan preman rambut gondrong ya. Suratnya kena bapakmu dibuka, bapak ini isinya apa? Mim fatkah, ma, ta fatkah, ta, mim, do, mamu. Mau meneng baik, matamu dibantu banter temen, matane. Ulangi matane. Lalu ada Nabi Muhammad. Ini juga seorang yang punya ilmu, membesarkan dirinya. Yang punya harta, manfaat dengan hartanya. Orang kaya jangan sombong ya. Yen wis mati pondora melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Ipin. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi mengatakan begini, amarani Rabbi anuhibbal masakin. Hendaklah aku diperintahkan oleh Tuhanku, hendaklah mencintai orang miskin. Tapi rata-rata kita itu kalau dengan orang miskin menyepelekan, kalau dengan orang kaya cari muka. Ini bahaya, gak boleh. Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita untuk lebih mencintai orang miskin. Makanya kalau pengajian dengan orang miskin itu enak, di lapangan terbuka. Oke. Kalau orang kaya nggak mau. Orang kaya itu kalau pengajian, kepalanya nggak gatel dikuburi. Kenapa? Gelang masih anyar. Dikit-dikit buka HP, update status, langsung nulis status WA, ini rada kentir. Ini ngerti. Ora apa-apa. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Jilbabe apa? Kuning. Dikit-dikit dibuka begini. Karena apa? Kalungnya. Kalau orang miskin, orang kere, dia pengen ngaji ini. Tangannya dikempet kayak gini ya. Kenapa orang miskin ngaji tangannya dikempet? Khawatir bilang karete katon. Makanya Rasulullah lebih senang bergaul dengan orang miskin. Orang miskin sama orang kaya itu kan bedanya tipis. Orang kaya itu rezekinya sudah diberikan, orang miskin rezekinya baru dibawakan. Ayo, Bapak Ibu Cilacap, lebih suka dibawakan, apa di? Iya ya pasangan. Lak wong sugih kuwi rezekine wis diwenehi, lak wong kere niku rezekine sing digawake. Inyong ki ngomong bahasa Indonesia kadang blibet-blibet. Mergane oke bahasa Indonesia, bahasa Jawa sing ana Indonesiane. Contone nguyuh anyang-anyangen. Apa? Masa kencing tawar-menawar. Nguyuh anyang-anyangen ki bahasa Indonesiane kencing macrit-macrit kayak gitu. Coba kalau orang Jawa kan tarikannya banyak. Oh, little body, sini dekator telepon body. Kalau bahasa Indonesia apa? Kayak Jawa itu luar biasa. Bahasa Arabnya makan itu cuma satu, akara ya kulu. Kalau bahasa Jawa 10 ada. Dah, mati. Ya belum badoknya perlu lah.
dahar nanti mangan madyang makam nguntal badok gaglak nyekek nutul nyosor sebagai Pak Kiai karena siapa Pak Polisi nembe apa dahar sebagai Ipi karena siapa tukang nembe apa badok ya. Orang kaya itu rezekine wis diwenehke, wong kene rezekine sing digawake. Ayo Bapak Ibu Cilacap, pilih gawa dhewe napa diwenehke? Loh. Pilih diwenehke, awan sik iki anakku ndak bahasane. Pilih digawakna apa gawa dhewe? Pilih digawakna apa gawa dhewe? Sing jawab gawa dhewek kuwi mesti wong kere. Lah wong sugih iki ya duwite digawak-gawakna, titipna bank, titipke penggadaian. Wong sugih. Lah wong kere iki ya bondone mung siji ngalor kidul digawak, bae contohnya duwe pacul ngalor kidul digawak. Artinya apa? Semiskin-miskinnya kita itu insya Allah tetap hidup. Kenapa? Karena rezeki kita dibawakan. Yang bawa siapa? Allah. Apalagi Anda orang NU. Gak duit duit, gak duit beras, delalah tonggone mati. Mangan. Hitung dina. Nanti itu rupanya kayak besek ya. Mangan. NU dilawan, NU nunut urip. Nunut udut. Makanya wong NU kia senajan tok kere, cangkeme tetep udut. Beda Muhammadiyah iki ya, udut haram, NU makruh. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan udut? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. NU dilawan udut bae duwe dalil ya. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar. Tapi demi Allah, saya orang NU dari kecil saya tidak pernah merokok. Tapi saya tidak benci dengan merokok. Dunia saya dunia malam, semuanya ngerokok, semuanya mabuk. Saya tidak pernah mabuk, saya tidak pernah ngerokok. Ayo kalau bapaknya saya tanya, kalau pilih suami seneng yang ngerokok apa tidak? Ya jelas tidak. Kenapa paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu? Los rewel. Saya ditawari udut pakai bahasa ngapak tahun 2007 pertama kali saya mengaji di rumahnya Dalang Endus. Wah enak temen, ditawari udut ke bahasa ngapak kayak dia. Pak Kiai kisut-kisut ngobori cocot. Cocotnya salah. Ini paling seneng kalau bahasanya ngomong apa? Ngomongnya kepenak, bluk-bluk. Ngapak kalau Jawa itu kan bedanya tipis. Kalau Jawa pakai O, ngapak pakai A. Sego jadi loro jadi boto jadi tapi ra ono ning ngapak kantal ora ana. Matane kontal lah. Saya ngaji di Kebumen. Ketua panitia itu temen Pak. Ini yang wingi sowan dalamnya Gus Miftah. Manjing dalamnya Gus Miftah ki anak gapura. Awane gapura sugeng tekak. Lah, ini yang mikir apa ya gapura sugeng tekak. Ternyata gapura selamat datang. Selamat sugeng datang tekak. Ini yang duwe kancane Bandung, ana wong Cilacap, dolan Bandung, mlebu kampung tiyang Bandung, tiyang Sunda ngindak Tembelek. Langsung wong ngapake takon, "Tai desa lagi?" Dijawab kali wong Sunda, "Iya mah taina urang." Orang Cilacap marah-marah, "Ini ora percaya taina urang kok gedene segini." Akhirnya sekian orangnya sepira.
elos ora rewel kan wong ngapak ya. Orang ngapak ora kemenak. Emangnya cari ngapak kemenak. Makanya orang kaya jangan sombong. Sedekahlah dengan hartamu. Orang miskin sedekahnya pakai apa? Doa. Maka orang kaya itu pintar golek duit tapi dongane orang mandi. Lawang kere iki ya dongane mandi tapi ra pinter golek duit. Milo kere ne awet. Iya, ada yang protes sama saya. Kalau memang orang miskin doanya itu mustajab, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri? Ya nggak bisa. Contohnya apa? Ular. Ulo kian duwe upas. Ning ora ono ulo mati mergo ngeleken upas e dewek. Upas kian mandiri nyembur wong liya, nyembur pitik-pitike mati. Nyembur wedhus-wedhuse mati. Nyembur ipin-ipine mati. Nyembur bapak ibu cilacap. Get. Awakmu ya lucu, kaget kok sing cekli cangkeme. Kaget dia ning dada, jantung dia ning dada ora ning cangkem. Apa cangkem ora jantungnya ya? Maka orang kaya membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Maka kalau pengajian seperti ini orang kaya nggak usah diminta urunan. Iki ora. Ini nyumbang lo panitia sowan sok kaya. Orang kaya sama orang miskin kalau diajak bersaudara enak mana? Miskin. Orang kaya itu ditanya satu kata, jawabnya satu kata. Beda kalau orang miskin ditanya satu ayat, jawabannya sak juz. Kalau orang kaya itu dari mana bu? Belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Nggak di bawah. Tapi kalau orang miskin pulang dari pasar ketemu Pak Lurah, takon dari mana bu? Oh, Pak Lurah pulau saya pakai Pak Lurah, Pak Lurah sedikit nopo larang, endok larang, datang wong inyong ke tempat ini kamu kok inyong belum jilbaban kan inyong isin, sing takon sapa? Orang curhat. Orang kaya sama orang miskin lebih pemberani mana? Orang miskin, orang kaya itu penakut. Orang miskin jam 2 malam, orang kaya jam 2 malam didodok pintunya gak berani buka, dikira maling. Orang miskin gak usah didodok, buka sendiri, kan gak ada kancingnya. Orang kaya itu kan penakut Pak. Coba, buktinya apa? Rumahnya dikasih pagar tinggi-tinggi. Orang miskin gak mungkin rumahnya dikasih pagar. Segitu apa gimana kurang? Makanya bahagiakanlah orang miskin dengan hartamu wahai orang kaya, dan orang miskin bahagiakanlah orang kaya dengan doamu. Mila rata-rata wong sugih niku anake nakal, kono wong sugih anake apik, mergo sregep nyenengke wong kere, akhire wong sugih oleh dongane wong kere. Kayak kiye, pengajian ora urun, cangkeme cerewet, lungguhe dhuwur panggung. Wong batikan. Orang kaya itu kalau di dunia menangan, apa-apa bisa. Ya, gawe omah, bisa. Tuku mobil, bisa. Mangkat gaji, bisa. Mantu, bisa. Mati, bisa. Orang miskin itu kalau di dunia kalahan Pak, bikin rumah terakhir, berangkat kaji terakhir, beli mobil terakhir, beli HP, nggak mau terakhir, nunggu secondan. Terus secondan kali ini karet, ya Allah. Tapi kalau besok di akhirat, orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang miskin, selisihnya berapa? 500 tahun. Jadi sesuk sing sugih dia ngantri mlebu surga, sing kere udah tudut ning surga, mongan mangan, promas kramas, odah sadus kelan kelon. Dan orang kaya harus tahu, orang miskin itu punya hak prerogatif. Apa? Memberikan syafaat kepada orang surga, kepada orang kaya masuk surga. Siapa orang kaya yang diajak masuk surga oleh orang miskin? Orang kaya yang ketika di dunia biasa membahagiakan orang miskin. Siapa kayak? Umpamanya. Oh, kayak Ipin. Antri lebu surga? Iya. Biar nyumbang. Pin, mrene Pin, lebu surga Pin karo inyong. Tapi bidadari ini berkasku ya Pin ya. Siapa kayak?
lurah nganti lu surga iya biar nyembah apa ora di lurah ya di bawah oh lurah ya lurah apa ya Ibu Rianti wah bapak orang situ kita doakan mudah-mudahan Bu Rianti panjang umur amin orang sedunia mati Bu Rianti hidup sendiri Kota Infake siap-siap kita selawatan dari dana ya keluarkan yang banyak kamu beli pergi kebun binatang delok munyuk sangone 1.000 pengajian delok yang ganteng 1.000 larang kiai apa munyuk lebih suka sama kiai apa munyuk ini ngomong munyuk ayo komandan selawatan mulai Pak pengajian selesai ya saya harus pindah lagi ya bentar lagi besok ya insya Allah ini pengajian sampai jam 5 pagi ya ucapkan janda ada janda di sini wahai para janda ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga makanya batin kalau nikah dengan janda kalau kamu nikah dengan janda ibarat naik kuda gak perlu diajari lari dewek janda semakin di depan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dia korain pakai macam-macam apa dia goblok teman pakai dia. Andi mau ya. Oh sampai banyak korain pakai mengeluru goblok teman ya. Maksudnya nggak buat ipin dia. Terus ipin rumahnya kayak korain pak. Saudara kita sedaya jalar estrian mlantu mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sadangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jujukan ing labu kuwane ora ono lawangi turu dhewe ra ono kancane tanpa bantal tanpa keloso turu dhewe ra ono kancane
sambang yen nangis kaya wong nembang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramehu bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau donga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gelem dongake wong tuane caci tak dongake kabeh. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Sing dulu nang kami itu ya. Bengok-bengok kiai. Jamin ke ya. Bareng-bareng ya. Aja telat ya. Jangan kompak ya. Prok jadi apa? Pak Tarno kiai. Ulang ya. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Urip pisan aja mung dolanan, pengajian karo SMS-an. Siapa sing jilbabe kuning pisan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala terima kasih untuk teman-teman yang ada di Korea yang bantu barangkali. Mudah-mudahan yang di sana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak dapat WA untuk ngaji di Korea tapi saya belum ada waktu. Mereka bilang, "Gus, saya ngaji ke Korea." Saya bilang, "Ya, ini saya mau ngaji ke Korea." Saya kasih waktu mungkin bulan 7, Pak Ustaz. Saya bilang sama anak-anak Korea, anak-anak Hong Kong, anak-anak Taiwan yang saya ngaji di luar negeri di Malaysia. Saya bilang, jangan malu dari TKI. Kalian justru menjadi pahlawan devisa negara. Yang jelek itu pejabat sing gawene nguntal duwite rakyat. Yang harusnya malu itu pejabat seperti itu. Maka Bu Rianti dengerin, hati-hati. Dana desa itu sekarang 1 miliar lebih. Banyak sekarang kepala desa ditangkap sama polisi gara-gara nguntal dana desa. Maka Bu Rianti jangan ikut-ikutan. Betul? Kalau suka makan dana desa itu namanya bukan kepala desa, tapi kepala dosa. Makanya kalau saya ngaji sama pejabat di Jakarta, saya galak, Pak. Hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi pejabat yang makan uangnya rakyat namanya bajing. Los waremel. Anak DPR ya? Ada DPR-nya? Kurang aja, kalau mau nyalon semua kiai disewani, pengajian dihadiri, begitu jadi ditinggal. Betul? Terus kiai mau diatur kayak dong salam kayak Laos.
Maksudnya apa? Dia naruh pengen mayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik. Kan gancuk. Sungguh terlalu. Maka terima kasih kawan-kawan kita yang ada di Korea. Kemarin PCINO-nya baru dilantik oleh Gus Helmi Faisal, betul? Saya ditelepon sama Gus Helmi, ayo Gus ikut. Gak bisa, jadwal saya sudah numpuk-numpuk. Maka mudah-mudahan malam hari ini pengajian ini membawa kebaikan untuk kampung kita semuanya. Amin. Hasbi Rabbi Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la untuk istri saya, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi albi quwwah. Allahumma arzuqna bi albi barakah. Allahumma arzuqna bi albi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Benametan matur nuwun nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian akbar Salimah Hati Peduli Sesama Desa Ulangetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada hari ini atas berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dapat berjalan dengan lancar bersama Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada grup Hadrah Qasidi Syafi 405 Surya Kusuma Wangun atas persembahan selawat pada malam hari ini. Akhir